Jemaat Tuhan yang terkasih, kami sapa selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita merasakan berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati, dan kita bersyukur pada kesempatan pagi ini Minggu 24 Januari 2021 kita akan kembali mengikuti peribadatan. Di kesempatan pagi ini ibadah dilayankan dari Pepantan Mawen yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rian Pandu Bagaswara SSI dengan tema memiliki prioritas yang tepat dalam menjalani hidup di dunia. Memiliki prioritas yang tepat dalam menjalani hidup di dunia. Kepada warga jemaat untuk mempersiapkan diri sehingga peribadatan ini sungguh-sungguh kita bisa ikuti dan kita bisa bersama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman pengajaran Tuhan. Namun sebelumnya kami sampaikan beberapa warta gereja. Untuk kesempatan pagi ini Minggu 24 Januari 2021, ibadah dilayankan dari Pepantan Mawen, sedangkan untuk hari Minggu yang akan datang 31 Januari 2021 akan dilayankan dari Pepantan Margorjo yang nanti akan dilayani oleh Penatua Museum. Selanjutnya serba-serbi informasi dan kegiatan gerejawi. Rapat Majelis Diaken GKJ Wedi akan dilaksanakan hari ini, Minggu 24 Januari 2021, pukul 16 di rumah Diaken Dwi Sumaryatmo di Perumahan Krapyak, Klaten. Untuk itu segenap anggota Majelis Diaken dimohon kehadirannya. Berikutnya rapat majelis terbuka dalam rangka laporan kerja dan keuangan tahun 2020 dan program kerja serta keuangan tahun 2021 dari Majelis Gereja dan Komisi-Komisi Gerejawi akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Gereja Pepantan Wedi. Kepada segenap majelis, utusan komisi dan panitia gerejawi dimohon untuk menghadiri rapat tersebut. Ibadah tatap muka sampai saat ini belum dilayankan hingga nanti batas waktu yang belum kita tentukan. Maka untuk ibadah-ibadah minggu ini dan minggu-minggu berikutnya akan disampaikan secara live streaming di link GKJ Wedi. Berikutnya sakramen perjamuan kudus. Di wilayah GKJ Wedi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus besok Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat secara live streaming dari Gereja Pepantan Margorjo. Untuk pengujian diri dan pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan tanggal 31 Januari 2021. Maka kepada warga jemaat yang sudah baptis, dipersilahkan untuk mengikuti perjamuan kudus baik dewasa maupun anak-anak, dimohon untuk mengadakan pengujian diri di Pepantan atau di bloknya masing-masing. Demikian warta jemaat untuk hari ini Minggu 24 Januari 2021. Untuk warta selanjutnya bisa dibaca di cetakan maupun di Medcom GKJ Wedi. Kita akan bersama-sama masuki peribadatan pada kesempatan kali ini dan kepada warga jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk dalam peribadatan saat ini dan kita sambut pelayan firman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Semakin hari pola dan bahkan gaya hidup manusia dari generasi ke generasi menunjukkan kecenderungan yang sama, hingga melahirkan budaya hidup manusia yang modern, yang semua serba cepat, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kecerdasan buatan yang semakin hari menjadi bagian hidup manusia itu sendiri. Tata nilai terhadap hidup juga turut mengalami perubahan warna dan bahkan kiblat ukurannya pun berganti. Sikap perilaku orang pasti ikut terhempas arus kemodern zaman sehingga ikut mengalami pergeseran. Tidak luput dari semua itu hidup etika, moral, dan spiritual yang juga turut dalam perubahan. Wajah manusia menjadi sangat tidak seimbang, yang semestinya adalah makhluk religius berubah menjadi sangat sekuler. Kodrat sebagai makhluk sosial berganti menjadi individualis, bahkan egois, mengagungkan hal-hal kebendaan yang sangat materialis, yang meninggalkan nilai-nilai spiritualis yang jauh bernilai luhur dan abadi. Sifat duniawi semakin menguasai dan watak surgawi semakin dijauhi mungkin karena dipandang irasional. Pewartaan minggu ini menjadi sarana mengubah kesadaran setiap pendengarnya supaya jalan hidup manusia dikembalikan pada kiblatnya. Ajakan untuk hidup dalam keseimbangan serta membangun nilai harapan bersama agar manusia kembali di dalam segala keluhuran dan kemuliaannya sebagai ciptaan sempurna dari Sang Ilahi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 66 bait pertama dan yang kedua, di gunung dan di lurah.
Ada tertulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 22 yang demikianlah firman-Nya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kututuri sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jauhlah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Seringkali kita terkait dengan apa yang kita miliki, entah itu harta, jabatan, nama besar, dan sulit melepas ikatan itu, sehingga kita tidak mampu untuk hidup dalam kasih kepada sesama terlebih. Tuhan yang telah memberikan semua yang kita miliki tersebut, maka dengan itu marilah kita menghadap Allah memohon pengampunan, supaya kita kembali dimampukan untuk hidup dalam kasih. Kita melambungkan nyanyian penyesalan dosa. Kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 441 bait yang pertama dan yang kelima. Ku ingin menyerahkan.
pengampunan Tuhan selalu diberikan bagi setiap orang yang dengan segala kerendahan hatinya mau mengakui kesalahan dan terus berusaha untuk hidup dalam kasih setia kembali. Seperti ada tertulis di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah. Dosa telah dilemparkan ke dalam tubir laut yang menandai kita mempunyai hidup baru. Maka teruslah menjadi manusia yang diperbaharui. Bersama kita terima petunjuk hidup baru melalui 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga 17 yang demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa akan tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari bersama kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita sanggupi dengan bersama kita melambungkan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 39, bait 1 dan 4, Ku diberi belas kasihan. Walau
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syukur, syafaat, dan juga nanti kita akan mempersiapkan hati untuk menyambut sabda Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang berlimpah dengan rahmat dan juga selalu mencurahkan berkat bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur pada hari Minggu saat ini kami dapat bersekutu dalam peribadatan. Walaupun kami saling berjauhan secara fisik, tetapi hati kami menjadi satu di dalam Tuhan. Kami satukan hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami satukan hati untuk menerima sabda Tuhan. Dan kami juga bersyukur ketika sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Kami mensyukuri. Kami merasa bahwa itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kami yang tidak pernah berhenti. Tetapi kami juga bersyukur ketika ada waktu di mana kami harus mengalami sakit penyakit. Bahkan kami harus mengalami pergumulan. Karena semuanya itu akan menjadikan kami semakin mengenal Tuhan. Karena di dalam kelemahan kami nyata pertolongan Tuhan. Secara khusus kami senantiasa membawa doa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Baik sakit sudah sekian lama maupun karena usia. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Pepantan Mawen, yaitu Mbah Asmo, Ibu Endang, Bapak Toto, Ibu Martina, Ibu Maria. Jemaat kami yang ada di Margorejo, Ibu Hadi Samto, Ibu Mariati, Ibu Suyati, Mbah Harjo. Dan juga kami ingat saudara-saudara kami yang ada di Pepantan Birit. Ada Ibu Suparno, Ibu Weknyo, Bapak Paimin, Ibu Yoso, Bapak Sudian. Dan dari jemaat Pepantan Wedi, Ibu Prasetyo, Ibu Supoyo, Ibu Mulyadi, Ibu Damijan, Bapak Sutarman. Dan dari gereja Induk Ngelodokan, Bapak Mulyadi, Bapak Dania Gunawan, Bapak Ibu Sido Maroto Hadi, Ibu Rukidi, Bapak Kesmadi, dan Ibu Tukiman. Serta saudara-saudara kami lain yang belum kami sebut, tapi saat ini sedang menderita sakit penyakit apapun. Kami meyakini Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, dan bahkan kesembuhan. Sehingga saudara kami tidak akan pernah kehilangan kemampuan untuk terus berharap dan melanjutkan hidup pemberian Tuhan di tengah keluarga. Oleh karena itu kami serahkan saudara-saudara kami tersebut hanya di dalam penyertaan Tuhan. Demikian pula ketika ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan permasalahan apapun, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, dan permasalahan-permasalahan yang lain, Tuhan kiranya juga memampukan untuk bisa kemudian melihat jalan terang dari setiap permasalahannya yang ada, sehingga mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga membawa doa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, dan juga termasuk GKJ Wedi. Berkatilah gereja-gereja Tuhan yang terus berkarya, berpelayanan di dalam situasi di masa pandemi COVID-19 ini. Mampukanlah kami Bapa untuk terus bertekun walaupun dengan segala macam keterbatasan.
ketika kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengendorkan iman kami, tapi iman kami tetap menjadi kuat apapun kondisinya. Demikian pula kami senantiasa berdoa bagi komisi-komisi yang ada, terlebih ketika pada besok Minggu tanggal 31 Januari, Majelis Gereja akan mengadakan sidang majelis terbuka untuk mengevaluasi setiap program yang sudah terlaksana atau yang sudah direncanakan di tahun 2020, maupun juga kami akan membuat program kerja di tahun 2021. Mampukanlah kami untuk bisa Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan menata pelayanan yang ada di GKJ Wedi di tahun 2021. Maka dengan itu kami serahkan jalannya sidang majelis terbuka yang akan diselenggarakan besok hari Minggu tanggal 31 Januari di Papantan Wedi. Kiranya dapat berjalan lancar, karena semuanya hanya untuk keberlangsungan pelayanan gereja Tuhan secara khusus di GKJ Wedi. Tuhan, kami juga membawa doa bagi bangsa dan negara kami. Ada banyak pergumulan di tengah bangsa dan negara kami. Tidak hanya pandemi COVID-19, tetapi berbagai macam musibah yang ada di bangsa ini, yang seringkali membuat kami prihatin dengan segala sesuatu yang terjadi. Bahkan mungkin ada sebagian dari kami yang khawatir, entah itu korban bencana banjir, gunung meletus, dan bencana apapun. Tapi kami meyakini dalam segala macam situasi musibah tersebut, Tuhan hadir. Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami, bagi kami semua yang harus merasakan, melihat, mendengar adanya berbagai macam musibah di bangsa ini. Karena kami yakin dan percaya di balik musibah itu ada rencana Tuhan yang indah untuk kami semua. Oleh karena itu, mampukanlah kami secara khusus bagi pemimpin bangsa kami untuk menata kelolanya supaya dapat tertangani dengan baik. Akhirnya musibah demi musibah pada akhirnya nanti dapat berakhir. Oleh karena itu kami serahkan apapun yang akan dijalankan pemimpin bangsa kami hanya dalam terang hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tuhan, di dalam ibadah minggu saat ini kami pun juga ingin mendengar sabda Tuhan, karena kami meyakini bahwa sabda yang daripada Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup di dunia ini. Mampukanlah kami untuk mendengar sabda-Mu dan kemudian dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan yang menjadi doa syukur dan syafaat kami. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang hari ini akan kita terima bersama, akan kita baca dari surat 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 hingga ayat yang ke-32a. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 hingga 32a yang demikian sabdanya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab
Dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi jemaat semua yang terkasih di rumah masing-masing. Selamat pagi untuk para adiswa, anak-anak semua yang hari ini bersama-sama menjalankan ibadah minggu bersama dengan keluarga masing-masing. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah terlalu asik melakukan sesuatu sampai kita lupa waktu dan akhirnya mengabaikan kegiatan lain yang seharusnya kita lakukan? Saya kira pernah, ya, hampir setiap kita mungkin pernah, karena terlalu asik melakukan sesuatu atau melihat sesuatu sampai kita lupa waktu dan akhirnya mengabaikan tugas kita yang seharusnya kita lakukan. Seperti mungkin misalnya ini, mungkin ada anak-anak yang ikut ibadah saat ini, apa ya anak-anak, main game. Wah ini, seringkali kalau anak-anak main game di HP gitu ya, sampai lupa waktu gitu kan. Kadang seharian penuh main game, tidak melakukan tugas pokok yang seharusnya dilakukan oleh anak-anakku semua. Mungkin misalnya belajar, membantu orang tua gitu ya. Ya ini, jadi seringkali karena terlalu asik gitu ya main game jadi lupa. Tapi kemungkinan juga tidak hanya anak-anak, tetapi orang tua juga bisa jadi terlalu asik ya melakukan atau melihat sesuatu sampai akhirnya lupa waktu. Kira-kira kalau orang tua apa ya Bapak Ibu? Mungkin kalau yang sejak dulu sampai sekarang itu lihat sinetron. Wah ini ya, lihat sinetron. Wah itu sejak zaman saya kecil dulu sampai sekarang, wah itu ada beberapa judul-judul sinetron yang sangat menarik. Zaman kecil saya dulu ada Tersanjung gitu kan. Masih ingat Bapak Ibu ya Tersanjung. Terus Pernikahan Dini. Terus yang dari luar negeri itu apa namanya? Maria Mercedes, wah itu ya, bahkan sampai sekarang, wah sampai sekarang ini ada satu sinetron yang sedang di mana-mana dibicarakan. Apa Bapak Ibu? Ikatan Cinta. Wah ini tidak hanya ibu-ibu tapi bapak-bapak juga, anak-anak juga. Wah kalau sudah jam berapa ya Ikatan Cinta itu Pak malam lah itu sudah itu. Kalau keluarga saya, istri, anak saya yang gede juga senang tuh Ikatan Cinta. Ya Ikatan Cinta. Ada juga kalau pagi itu apa? Ku menangis betapa kejamnya dunia itu. Ya, jadi semua, tidak hanya ibu-ibu ini ya, bapak-bapak juga, anak-anak juga itu kan. Ya sampai lupa mungkin ya. Ya sebenarnya masalahnya bukan pada main game, terus juga melihat sinetron atau juga bentuk-bentuk lainnya, bukan masalah itu. Main game ya bisa-bisa aja untuk hiburan, melihat sinetron juga bisa aja untuk hiburan gitu kan. Tapi yang menjadi masalah seringkali kemudian orang terikat dengan apa yang ia lakukan atau ia lihat sampai pada suatu tahap yang disebut dengan kemelekatan. Nah, jadi kemelekatan dan itu sulit untuk melepaskan diri. Seperti contoh misalnya tadi anak-anak yang main game sehari kemudian orang tua bilang Mas, D atau Mbak atau Nak itu kan, ayo sudah sehari nih main game. Kemudian anak menjadi tantrum gitu kan. Ya karena
dihentikan main gamenya. Atau juga mungkin ketika tadi lihat sinetron gitu ya, kalau wah Ikatan Cinta ini seri keberapa, Bapak Ibu tahu enggak ini? Ya, wah ini seri wah seri besok itu si A dan si B bertemu ini. Kemarin hampir bertemu enggak jadi itu, wah. Ya, mungkin gitu ya. Hampir bertemu enggak jadi itu. Ya, kemudian sedih karena tidak bisa mengikuti seri-seri tertentu. Ya, karena ada kegiatan yang lain. Ya, jadi artinya apabila demikian artinya kita sudah melekat dengan hal-hal yang sebenarnya itu bukanlah apa yang menjadi skala prioritas. Ya, jemaat Tuhan Yesus Kristus, ayat bacaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 24 Januari, dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 hingga 32a, sebenarnya juga berbicara tentang seruan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus supaya tidak memiliki kemelekatan dengan apa yang ia punyai dan apa yang ia lakukan di dunia. Ini sebenarnya seruan Paulus supaya jemaat Kristen di kota Korintus tidak memiliki kemelekatan dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, ini seruan Rasul Paulus ini. Karena apa? Karena kemelekatan yang ada di dunia ini seringkali membuat orang-orang percaya lupa terhadap sesuatu hal yang sebenarnya jauh lebih penting. Jemaat Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Rasul Paulus adalah salah satu orang yang turut serta mendirikan jemaat Kristen di kota Korintus. Dan bahkan sempat tinggal di kota Korintus, lamanya beberapa sumber mengatakan sekitar 18 bulan. Itu artinya bahwa Rasul Paulus sangat tahu tentang karakter orang Korintus. Jadi orang Korintus sebenarnya punya karakter apa sih gitu kan. Ya, agaknya kalau kita melihat secara khusus di kitab Korintus, di surat Korintus, agaknya karakter yang tampak di jemaat Korintus itu adalah apa? Kesombongan, keangkuhan hidup, dan moralitas. Ini yang ada, masalah yang ada di kota Korintus. Itu semua dipengaruhi Korintus sebagai kota metropolis pada zamannya. Dan kemungkinan sangat melekat dengan segala macam bentuk kenikmatan duniawi. Sampai lupa prioritas hidup surgawi sebagai watak dari pengikut Kristus. Itu kemungkinan seperti itu. Karena Korintus sebagai kota metropolis pada zamannya, melekat, seringkali melekat dengan hal-hal yang bentuk-bentuk kenikmatan duniawi. Walaupun sungguhnya Rasul Paulus sendiri pun juga tidak menyuruh orang untuk meninggalkan kehidupan sehari-hari. Tidak. Rasul Paulus juga tidak menyuruh, meminta orang meninggalkan hidup sehari-hari, tidak. Ini tampak kalau kita membaca tadi di ayat bacaan kita, ada kata yang dipakai oleh Rasul Paulus yaitu seolah-olah. Ya, di ayat 29 dan 30 jelas. Orang beristri seolah-olah tidak beristri. Orang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Dan sudah jelas, bahkan Rasul Paulus juga menekankan di ayat 31, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Ya, jadi tidak mempergunakannya atau seolah-olah tidak memilikinya. Alasannya apa? Alasannya karena dunia yang kita tinggali ini akan segera berlalu dan waktunya itu sudah dekat. Dengan kata lain, dunia ini akan sirna dan waktunya sudah dekat. Waktunya sudah habis. Jadi ada suatu waktu, ada suatu momen yang ditunggu. Ya. Waktu apa ini yang dimaksud? Kalau tadi kita membaca di ayat 29, Rasul Paulus di situ mengungkapkan, saudara-saudara, yang kumaksudkan yaitu waktu telah singkat. Ya, ada kata-kata waktu telah singkat. Perlu kita ketahui di dalam bahasa Yunani, di dalam Alkitab, kata waktu itu bisa berasal dari dua kata yang nanti maknanya akan berbeda. Yang pertama itu kronos, yaitu
Kronos mungkin kalau kita ingat kronologi, ya, gitu kan. Kronos dari kata kronologi, kronos. Ya, itu terkait waktu dalam hal-hal khusus tertentu, misalnya kayak jam, menit, detik yang berbicara tentang kronologi, itu kan. Ya, sedangkan yang kedua itu kairos. Kairos, waktu dalam hal umum, kesempatan atau periode atau musim. Ya ini. Jadi ini beda nih. Jadi kronos sama kairos. Lah, kata yang dipakai oleh Rasul Paulus di ayat 29 dari kalimat waktu telah singkat itu kalau beberapa terjemahan diterjemahkan dengan waktu hampir habis. Jadi kalau di terjemahan ini adalah waktu telah singkat, tapi di beberapa Alkitab terjemahan yang lain itu bisa diterjemahkan dengan waktu hampir habis. Ini menggunakan bukan menggunakan kata pronos tadi, tapi menggunakan kata kairos yang artinya kita berada di kesempatan terakhir di bumi. Beberapa orang pintar penafsir mengatakan itulah akhir zaman. Ya. Jadi intinya gunakanlah waktu yang singkat ini karena akhir zaman telah dekat. Jadi Paulus hendak mengingatkan supaya orang-orang Korintus untuk melihat waktu di bumi ini singkat. Ini singkat. Sehingga jangan sampai kita terikat dengan apapun yang ada di dunia ini, yang kita lakukan, yang kita miliki. Karena seringkali apa yang kita miliki, yang kita lakukan, itu bisa mengikat kita sampai membuat kita melekat. Dan akhirnya bisa menumbuhkan rasa khawatir dalam diri kita. Ketika yang melekat dalam diri kita itu lepas dan tidak bisa kita genggam lagi. Kita menjadi khawatir. Gitu. Nah, kenapa? Tadi Rasul Paulus mengatakan semua akan lepas, semua akan hilang, hanya menunggu waktu saja, karena waktu hampir habis. Ya, walaupun semua akan hilang dan hanya menunggu waktu, bukan berarti kita menjadi patah semangat untuk bisa memberikan yang terbaik di sisa waktu yang ada. Seperti apabila kita melihat sejarah hidup Yesus, ya, kalau kita melihat sejarah hidup Yesus Kristus, ya sudah tahu ya, waktunya. Tapi bukan berarti kemudian Yesus menyerah. Walaupun pernah di malam sebelum Yesus disalib, Yesus berada di titik nadir yang paling rendah. Ya, dia tahu bahwa besok akan disalib. Ya, Yesus benar-benar dalam keadaan yang sangat di titik nadir yang sangat rendah. Ya, sampai akhirnya Yesus meminta supaya biarlah ini berlalu daripadaku. Tetapi kalau kita bisa melihat bagaimana Yesus menundukkan keinginan dirinya sendiri, tapi ia hanya berserah pada keinginan Bapa. Biarlah hanya kehendak Bapa yang terjadi. Jemaat Tuhan, demikian pula apabila kita memahami pesan Paulus, ini juga bisa kita tarik dalam kehidupan masa sekarang. Kita terapkan dalam hidup kita masa kini. Apakah kita masih sering asik dengan hidup kita sendiri? Ya, kita asik tanpa tahu prioritas apa yang harus kita lakukan hidup di dunia ini. Kita memang tidak bisa meninggalkan hal-hal yang harus kita lakukan di dunia ini karena kita masih hidup di dunia. Tidak bisa dan tidak bisa kita meninggalkan hal-hal yang ada di dunia ini. Ya, karena kita masih hidup di dunia. Tapi kita tetap harus tahu prioritas. Ya, dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang terbatas ini. Ya, prioritas kita apa? Sebenarnya berpikir seperti Yesus tadi. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Bukan apa yang aku kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan di dalam hidup ini. Sehingga demikian kita dapat melakukan apapun dengan kepasrahan. Pasrah penuh kepada Allah. Terlebih ketika kita masih hidup dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dengan situasi yang fluktuatif, yang tidak menentu, entah sampai kapan nanti berakhir. Belum lagi kita mendengar akhir-akhir ini banyak sekali musibah di mana-mana, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa Barat, gitu ya. Mungkin membuat kita prihatin, membuat kita sedih dari segala macam musibah yang ada, membuat kita menjadi khawatir gitu kan. Ya, tetapi ketika kita mampu untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan di waktu yang terbatas ini, maka rasa khawatir itu akan bisa kita kendalikan,
bukan diri kita yang dikendalikan kekhawatiran, bukan, tapi harusnya kita yang mengendalikan kekhawatiran. Ya, jangan terbalik, diri kita yang dikendalikan kekhawatiran. Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa itu akan hilang dari hidup kita, tidak bisa. Tetap pasti kita akan sebagai manusia khawatir gitu kan. Tetapi bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengendalikan kekhawatiran itu. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tetap jalani hidup kita di dunia ini dengan baik. Ya, jangan sampai, tapi ingat, jangan sampai terikat dengan apapun sampai kita mencapai, mungkin kalau bahasa yang sangat ekstrem itu kecanduan. Ya, sampai kita lupa apapun gitu kan, sampai kita tidak bisa melepaskan dari ikatan yang ada itu. Ya, kalau cinta ya tetaplah itu menjadi ikatan, seperti judul sinetron ya, ikatan cinta gitu kan. Ya. Tapi yang tadi yang sifatnya duniawi tadi bagaimana? Nah, jangan sampai kita melekat, sehingga kita ketika itu hilang kita akan menjadi khawatir, kita menjadi takut gitu kan. Ya itulah yang akan kemudian malah melemahkan hidup kita, gitu kan. Nah, karena tadi yang Rasul Paulus katakan bahwa itu akan sirna. Semua yang ada di dunia itu akan sirna. Ya, sehingga tetap jalan hidup aja apa adanya ya sehari-hari, tapi jangan sampai melekat. Ya, melekat gitu. Yang kedua, memang mungkin kalau kita pernah mendengar pepatah Jawa mengatakan urip kuwi mung mampir ngombe. Agaknya ya selaras ini dengan apa yang diungkapkan Rasul Paulus ini. Tapi tentu juga tidak hanya mampir minum saja. Ya mampir makan, mampir bercanda, mampir bekerja, dan bahkan berumah tangga pun juga ya mampir gitu kan. Ya, jadi ya, karena tujuan hidup ini adalah apa toh? Kehidupan surgawi. Ya itu kan tujuan hidup kita sekarang kan kehidupan surgawi itu kan. Itu. Ya, sehingga memang tadi mampir semuanya itu kan. Ya, kita tidak akan tinggal di dunia ini terus gitu kan. Ada waktunya kita akan merasakan kehidupan surgawi. Dan yang ketiga, lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan melihat prioritas. Bahkan harus memilih. Jadi kadang-kadang kita harus memilih yang terbaik dari antara yang baik, gitu kan. Ya, seperti misalnya kalau di masa pandemi ini salaman tuh baik ya, baik. Ya, tapi di masa pandemi ini itu malah masih ada yang lebih baik. Tetap salaman tapi tidak sentuhan fisik ya. Salam namaste ya, itu. Jadi memilih yang terbaik di antara yang baik ya. Demikian pula misalnya Adiswo itu kan, mungkin hari ini saat ibu ibadah juga oleh siaran mungkin juga dulu pernah ini kok saya Adiswo enggak boleh ikut ya, umur saya sudah berapa 70 gitu kan, enggak boleh ikut gitu kan. Ya mungkin merasa bagaimana gitu, tapi sebenarnya tetap bisa melakukan karya ya. Jadi karyanya apa? Saya pernah membaca sebuah tulisan singkat yang menarik gitu ya. Lebih baik saya bekerja dengan lutut saya 24 jam daripada bekerja dengan otak saya selama 8 jam. Gitu kan. Jadi lebih baik saya bekerja dengan lutut saya 24 jam daripada bekerja dengan otak saya selama 8 jam. Karena ketika saya bekerja dengan otak, yang ada apa? Letih, gitu kan? Letih, lesu. Kalau udah menemui jalan buntu, kadang-kadang ya gelisah, takut, khawatir. Tapi beda ketika dengan lutut, ya artinya doa dengan hati, maka yang ada akan kedamaian. Ya, sehingga Adiswo pun bisa melakukan itu. Ya, sehingga tetap ada arti. Sehingga seringkali saya mengatakan Kakung, Uti, gitu kan? Kemarin ada janda pendeta. WA saya, Japri, karena melihat status saya, kemudian karena berbagai macam situasi yang mungkin membuat saya prihatin, kemudian janda pendeta itu Mas Om, dia panggil Om, gitu. Oh iya ya Om ya, gitu kan. Terus hidup itu terbatas, gitu kan. Kemudian saya bilang, siap nggih, Yang gitu kan. Kita saling mendoakan dan tetap sehat, tetap panjang umur. Kiranya Yangti tetap menjadi pendoa-pendoa kami yang masih muda. Saya bilang gitu sama janda pendeta tadi. Ya, menjadi pendoa-pendoa kami yang masih muda. Untuk bisa tetap berkarya, sehat, kuat, menjalankan kehidupan. Jadilah pendoa-pendoa kami. Ya, itu yang beberapa, belum lama ini saya WA-an dengan ibu tersebut. Gitu ya. Jadi memang tadi, bagaimana tetap bisa berkarya. Ya, di tengah pandemi dan berbagai macam berita yang seringkali membuat kita prihatin gitu kan,
tapi kita harus tetap semangat memiliki pengharapan akan kehidupan surgawi. Apabila demikian, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini pun pasti seolah bisa seperti kehidupan surgawi atau berwatak surgawi gitu kan. Kita hidup di dunia, kita menjalankan hidup di dunia, makan, minum, menikah gitu kan. Ya, tapi kita tetap bisa memiliki watak surgawi. Maka dengan itu selamat menjalani hidup di dunia yang terbatas ini dengan selalu berorientasi nilai-nilai surgawi supaya sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Amin. Kita akan masuk dalam waktu hening sejenak. Kita renungkan sabda yang sudah kita dengarkan, kita hayati, kita resapi, dan mohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan untuk bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu hening untuk kita semua. Tuhan, kami bersyukur telah menerima sabda Tuhan. Kiranya sabda ini menguatkan hati kami untuk kami menjalani hidup di dunia, apapun rintangan, apapun halangan, apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, itu tetap tidak membuat kami patah semangat. Tapi kami terus bisa melihat prioritas dalam kehidupan ini, terkhusus bagaimana kami harus senantiasa berorientasi pada kehidupan surgawi. Sehingga apapun yang kami lakukan di duniawi, selalu ada pengharapan, selalu ada sukacita. Walaupun di tengah keterbatasan, di tengah rasa keprihatinan kami saat ini. Tapi kami bersyukur, kami memiliki Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kami juga senantiasa percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan pada kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan GKJ Wedi, pada saat ini kita juga akan melakukan pendadaran persiapan perjamuan atau pengujian diri. Karena besok Minggu tanggal 7 Februari 2021 secara online akan dilayankan perjamuan. Oleh karena itu saat ini semua jemaat yang sudah baptis, baik anak-anak, pemuda, remaja maupun dewasa, mari kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan pengujian diri sehingga kita dilayakkan Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan. Dan kiranya firman yang sudah kita terima tadi juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan kehidupan kita yang seringkali kita mungkin banyak dosa karena seringkali kita memiliki kemelekatan duniawi yang memang harusnya ditinggalkan. Tapi saat ini kita diberi waktu Tuhan untuk melakukan pendadaran, terlebih mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan, menerima roti dan anggur perjamuan besok dalam pelayanan sakramen Minggu tanggal 7 Februari. Hendaklah masing-masing dari kita menguji diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu untuk melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai firman-Nya? Dan yang keempat,
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segala dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu hening sejenak dan doa pribadi mengakui segala dosa, kesalahan kita di hadapan Allah sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita dilayakkan Tuhan untuk mengikuti sakramen perjamuan. Waktu hening, doa pribadi untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami menyadari kami banyak dosa, kami banyak salah, kami tidak sempurna. Seringkali kami tidak bisa menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Kami melekat dengan apa yang kami miliki, apa yang kami lihat, sehingga kami lupa pada Tuhan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terlebih ketika kami hendak menyanggupi undangan Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan. Inilah Tuhan pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Dengarkanlah setiap seruan kami, sehingga waktunya tiba kami dilayakkan menerima roti dan anggur perjamuan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, dan juga anak-anak semua yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, saya akan bertanya pada saudara semua dan Bapak Ibu bisa menjawab di rumah masing-masing. Apakah Bapak Ibu dan juga anak-anak semua menerima undangan Tuhan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus besok Minggu 7 Februari 2021 yang akan datang? Bagaimana jawab Bapak Ibu, saudara dan anak-anak semua? Tuhan kiranya memberkati kesanggupan Bapak Ibu dan juga anak-anak semua. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kita sehingga kita pantas untuk menghadap ke meja perjamuan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di gereja maupun di rumah, marilah kita mengucapkan syukur dan menaikkan kepada Tuhan syukur kita dengan menghaturkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, persembahan penuaian, dan lain-lain. Selama ibadah masih berlangsung dengan daring atau online, persembahan bisa dikumpulkan melalui majelis masing-masing di dalam bloknya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, persembahan yang akan kita haturkan kita landasi dengan sabda Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Dengan demikian sabdanya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, marilah persembahan ini kita iringi dengan kidung jemaat nomor 450 bait yang pertama dengan judul Hidup Kita Yang Benar.
Marilah persembahan kita haturkan pada Tuhan. Kita bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di surga, Tuhan, hamba mengucapkan syukur dan terima kasih sebab hamba-Mu datang memuji-Mu tidak dengan tangan hampa, tetapi dengan sedikit persembahan. Tuhan, semoga persembahan yang hamba-Mu haturkan mampu memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan di surga, memohon kepada Engkau, berkatilah persembahan hamba-Mu dan sucikanlah Tuhan, sehingga persembahan hamba-Mu berkenan di hati-Mu. Tuhan di surga, hamba-Mu juga memohon buat kepada saudara-saudara yang diberi tugas untuk mengelola persembahan, mampukan untuk mampu mengelola persembahan itu dengan tanggung jawab. Tuhan di surga, di dalam hamba menghaturkan persembahan ini, banyak dosa dan kesalahan yang hamba perbuat, ampunilah akan dosa-dosa dan kesalahan hamba. Semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan umat kepunyaan Tuhan di panjang abad dan tempat memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Dengan tangan kanan kita tempelkan pada dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, bersama kita akan melambungkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 363 bait 1, bagi Yesus kuserahkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Perlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
kini terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian jemaat Tuhan di GKJ Wedi dan dimanapun saja berada, yang pada kesempatan kali ini telah bersama-sama mengikuti peribadatan hari ini Minggu 24 Januari 2021 yang disampaikan dengan tema memiliki prioritas yang tepat dalam menjalani hidup di dunia ini, telah dilayankan oleh Bapak Pendeta Rian Pandu Bakaswara. Dan mana tadi di dalamnya kita juga sudah melakukan pengujian diri untuk menghadapi perjamuan kudus yang akan datang. Masih ada kesempatan untuk jemaat yang belum sempat mengikuti pendadaran untuk hari Minggu yang akan datang masih akan dilayankan, dan kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus yang akan dilayankan nanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan demikian terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita dan kesetiaannya mengikuti ibadah lewat liputan kami dari tim multimedia GKJ Wedi. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.